semua. Perkenalkan, saya Dika Anggara, salah satu staf pengajar di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membahas mengenai praktek sheet metal untuk job sheet marking, cutting, dan bending. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai peralatan yang akan digunakan dalam praktek sheet metal untuk job sheet marking, cutting, dan bending. Alat pertama yang akan digunakan adalah penggaris. Penggaris berfungsi untuk mengukur dimensi dan sebagai alat bantu dalam melakukan penandaan atau marking saat benda itu akan dibentuk sesuai dengan job sheet. Alat berikutnya adalah penggores. Alat ini berguna untuk membuat sebuah garis pada permukaan logam. Jika dirasa garis yang dibentuk menggunakan penggores kurang jelas, maka bisa digunakan kapur. Kapur hanya sebagai opsi jika garis yang dibuat kurang begitu jelas. Peralatan berikutnya adalah jangka penggores logam. Jangka ini berguna untuk membuat garis berbentuk lingkaran sesuai dengan job sheet, marking, cutting, dan bending. Alat berikutnya adalah penitik. Penitik ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu jangka gores dalam membuat pusat lingkaran. Selanjutnya adalah kikir. Kikir yang digunakan di sini ada dua, yakni kikir bujur sangkar, bisa dilihat dari ujungnya, dan kikir setengah bulat. Selanjutnya adalah chisel. Setelah lingkaran tadi dibuat menggunakan jangka penggores, maka harus dibuat lubang berbentuk lingkaran menggunakan chisel dan palu. Setelah produk tersebut selesai dibuat, maka kita wajib menandai benda yang sudah dibuat menggunakan stamping. Biasanya diberikan tanda 3 nomor terakhir dari NRP mahasiswa. Setelah mempelajari peralatan untuk pengerjaan job sheet marking, cutting, dan bending tadi, selanjutnya kita bisa melakukan proses pengerjaan. Namun ingat, sebelum melaksanakan pekerjaan, selalu gunakan alat pelindung diri, meliputi kacamata, masker, dan sarung tangan. Hal ini penting agar menjaga keselamatan kita. Selain ketiga peralatan tadi, untuk melindungi diri kita, maka kita wajib menggunakan safety shoes agar ketika ada benda terjatuh dan mengenai kaki kita tidak mengalami cedera. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengerjaan job sheet ini adalah melakukan pengecekan pada kesikuan dari bahan yang akan dibentuk. Kita bisa gunakan siku polos untuk mengecek setiap sudut pada bahan yang akan dibuat. Setelah dipastikan bahwa setiap sisi itu sudah memenuhi sudut 90 derajat, baru kita bisa melaksanakan proses penandaan atau marking garis. Berikutnya, cek dimensi dari material yang digunakan. Pastikan bahwa panjangnya adalah 200 mm. Setelah kita tandai, maka kita potong
Namun yang perlu kita ingat, pastikan bahwa garis potong itu sudah terlihat oleh kita. Jika memang dirasa menggunakan penggores garis yang dihasilkan kurang jelas, maka kita bisa menggunakan kapur sehingga hasilnya seperti ini. Setting bahan yang akan dibentuk ke dalam mesin potong hidrolis. Tempatkan pada penumpu untuk mesin hidrolis. Pastikan bahwa material berada di bagian tengah penumpu. Jika dirasa memang sudah pas terhadap garis yang akan dipotong, baru kita laksanakan proses pemotongan. Namun, sebelum melakukan proses pemotongan, pastikan tidak ada peralatan ataupun anggota tubuh kita yang berada di area potong. Setelah itu, baru kita boleh menginjak pedal mesin cutting hidrolis tersebut. Setelah itu kita ambil material yang sudah terpotong tadi. Hasilnya seperti ini. Setelah dipotong menjadi ukuran 200 x 200 mili tadi, selanjutnya kita lakukan penandaan atau marking sesuai dengan dimensi yang diatur dalam job sheet marking, cutting, dan bending. Di mana dimensinya adalah 10 mili dari tepi kiri dan tepi kanan. Selanjutnya pada tepi atas dan bawah juga 10 mili. Tempatkan penggaris pada jarak 10 mili, lalu lakukan marking sebelah kiri 10 mili dan sebelah kanan juga 10 mili dari tepi. Pada bagian bawah juga sama, kita marking 10 mili sebelah kiri dan kanan. Selanjutnya lakukan proses penggoresan dari tanda yang sudah kita buat tadi. Tetapi perlu diingat, untuk penggunaan penggores ini, pastikan sudut antara penggores dan penggaris yang digunakan ini membentuk sudut sekitar 60 derajat. Ada dua area yang bisa digunakan, sisi pertama dan sisi kedua. Lakukan hal ini pada keempat sisi. Ini adalah hasil dari praktek penandaan atau marking. Selanjutnya, sesuai dengan job sheet, akan dibuat sebuah lubang pada bagian tengah benda kerja menggunakan chisel. Tujuannya untuk melatih mahasiswa agar mampu menggunakan chisel dengan baik dan benar. Berikut ini langkah-langkahnya. Cari titik tengah dengan membuat garis diagonal pada kedua sisi. Setelah terjadi perpotongan garis, buat sebuah titik pada perpotongan tersebut menggunakan penitik dan palu. Seperti ini. Selanjutnya kita buat sebuah lingkaran menggunakan jangka penggores pada permukaan logam hingga membentuk lingkaran sempurna sesuai dengan dimensi yang diminta oleh job sheet. Maka hasilnya seperti ini.
Langkah berikutnya, bawa benda kerja dan taruh di atas anvil. Untuk membuat lubang, menggunakan chisel. Letakkan chisel pada alur yang sudah dibuat, kemudian pukul dengan palu. Lakukan hal ini hingga material berlubang. Jangan lupa untuk memotong 4 area tepi yang sudah ditandai. Setelah proses pemotongan dan pelubangan tadi selesai, maka dilanjutkan dengan merapikan lubang yang sudah dibuat dengan menggunakan kikir. Untuk merapikan area tepi-tepi, maka lepas terlebih dahulu benda kerja dari ragum. Selanjutnya tempatkan area yang akan dirapikan tadi mendekati mulut ragum agar tidak menghasilkan suara yang terlalu bising. Cekam dengan kuat. Gunakan kikir bujur sangkar untuk merapikan areanya. Berikut ini adalah mesin yang akan digunakan untuk melakukan proses bending. Mesin ini dinamakan mesin bending hidrolis. Langkah penggunaannya, kita masukkan terlebih dahulu benda kerja ke dalam mesin bending hidrolis. Berikutnya, kita setting naik turunnya mandril menggunakan tuas yang berada pada mesin ini. Ini adalah tuasnya. Kita bisa arahkan ke bawah untuk menurunkan mandril dan kita naikkan jika proses pengerjaan selesai. Namun pada langkah ini kita akan melakukan trial terlebih dahulu agar bagian tengah mandril tepat pada garis yang akan kita tekuk. Kita lakukan setting dengan menaik turunkan tuas terlebih dahulu. Setelah dirasa sudah tepat, maka kita upayakan wajah kita berada di luar area penekukan. Kemudian kita laksanakan proses penekukan atau bending dengan cara menekan ke bawah atau mengarahkan ke bawah tuas dari mesin bending hidrolis hingga material tersebut tertekuk. Setelah selesai, kita naikkan kembali. Berikut ini adalah hasil bendingnya. Lakukan hal yang sama pada ketiga sisi secara berurutan. Ini adalah hasil setelah dilakukan penekukan pada 4 sisi. Langkah terakhir, lakukan penandaan identitas pada benda kerja menggunakan stamping angka berdasarkan NRP masing-masing orang. Gunakan stamping angka sesuai dengan NRP, lalu pukul sekali saja menggunakan palu dengan keras.
Hasilnya akan seperti ini. Demikian video tutorial untuk praktek sheet metal, job sheet, marking, cutting, dan bending. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa.